nama ibu Tri Marcelia. Namun, kalian cukup memanggil ibu dengan Ibu Sally. Nah, ibu ingin bertanya nih, apa kabarnya hari ini? Nah, jika ibu bertanya kabar kalian, kalian harus menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba sekali lagi ibu ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Nah, karena sekarang kita masih berada di kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas di luar ataupun belajar di dalam kelas seperti biasanya, oleh karena itu kalian sebaiknya tetap berada di rumah ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Caranya, yang pertama, kalian bisa makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian, minum air putih secukupnya. Dan yang ketiga, tetap beraktivitas. Nah, aktivitasnya kalian bisa berolahraga, kemudian membersihkan tempat tidur, ataupun menyapu dan mengepel. Seperti itu. Siap? Oke, nah sekarang semoga kita doakan virus corona cepat hilang dari beraktivitas seperti semula. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat. Tujuannya agar kita lebih semangat dalam pembelajaran. Kalian siap? Oke, coba. Tepuk semangat. 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 Sekarang karena kalian sudah semangat, coba duduk yang rapi, cari posisi yang nyaman untuk duduk, kemudian siapkan buku dan pensil karena kita akan mulai pembelajaran. Sudah selesai? Oke, nah sekarang ibu mau bertanya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aturan tentang peraturan yang harus kita taati. Kemudian kita sudah menceritakan bagaimana cara merawat tanaman, serta kita juga sudah menghitung berat benda. Nah, hari ini sebelumnya ibu punya pertanyaan nih. Siapa yang di rumahnya punya tanaman? Iya, pasti di setiap rumah memiliki tanaman ya. Coba ibu mau tanya lagi, tanaman apa saja ya yang ada di rumah kalian? Wah, beragam ya, banyak sekali tanamannya. Ada tanaman melati, ada tanaman mawar, kemudian ada buah-buahan juga, misalkan buah mangga, buah rambutan, dan juga tanaman yang berbentuk pepohonan seperti itu. Pasti di rumah kalian rindang ya, karena jika banyak tanaman di sekitar rumah kalian, rumah kita akan sangat sejuk seperti itu. Nah, ibu juga mau bertanya lagi, bagaimana cara kalian merawat tumbuhan agar tanaman tersebut tidak layu ataupun tidak mati? Wah, hebat, keren sekali. Iya, benar ya. Cara merawat tumbuhannya adalah dengan cara menyiram tanaman dengan air, kemudian memberi pupuk, dan yang terakhir menyinari tanaman kita dengan sinar matahari. Nah, apakah kalian hari ini sudah menyiram tanaman kalian? Wah, hebat. Jangan lupa menyiram tanaman kalian ya. Oke, nah berarti hari ini kita akan belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, kemudian subtema 4, merawat tumbuhan, dan pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membuat kalimat tanya menggunakan tanda tanya dengan benar, kemudian membandingkan berat dua benda, serta membuat karya seni berbentuk bunga. Wah, pembelajaran hari ini akan sangat menyenangkan ya. Kalian sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, coba buku temanya, halaman 155. Sudah? Nah, sekarang coba di situ terdapat gambar. Ada gambar Siti dan ayahnya.
yang sedang memberi pupuk pada tanaman. Nah, sekarang Ibu akan membacakan percakapan antara Siti dan ayahnya. Sudah siap mendengarkan? Oke. Pertama, Siti bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Lalu ayahnya menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Lalu Siti bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup diberi pupuk saja, Ayah?" Lalu ayah juga menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Lalu Siti juga bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Dan ayahnya menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu untuk menyiram tanaman hari ini, Siti?" Lalu Siti menjawab, "Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, seperti itu percakapan antara Siti dan ayahnya. Coba, siapa yang dapat menyimpulkan percakapannya mengenai apa ya? Iya, hebat sekali, pintar ya semuanya. Jadi percakapan antara Siti dan ayahnya adalah mengenai cara merawat tumbuhan yang baik, seperti memberi pupuk, kemudian menyiram tanaman setiap hari. Namun menyiram tanaman tidak boleh terlalu berlebihan seperti itu, supaya tanamannya tidak layu. Nah, coba di sini, siapa yang tahu ini tanda apa ya? Wah, hebat. Iya, benar, ini adalah tanda tanya. Ini adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya ini berfungsi untuk berfungsi pada kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu hal. Misalkan, jika ingin bertanya rumah, gimana ya? Tepat. Di mana rumahmu? Kemudian, jika ingin bertanya nama, tepat, benar sekali. Siapa namamu? Nah, diakhiri dengan tanda tanya, dan pembacaan intonasi dalam membacakan kalimat tanya diakhiri dengan kata-kata intonasi yang mengayun. Misalkan, di mana rumahmu? Siapa namamu? Seperti itu. Dapat dimengerti? Coba sekarang ulangi kata-kata Ibu. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Wah, hebat, semuanya sudah pintar ya. Nah, dalam percakapan Siti dan ayahnya tadi ada beberapa kalimat tanya. Sebelumnya Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Nih, salah satu kalimat tanyanya ada ini. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Seperti itu kalimatnya. Ini merupakan kalimat tanya. Dan ini adalah tanda tanya, seperti itu. Coba kalian cari lagi yang mana saja kalimat tanya yang ada di teks percakapan antara Siti dan ayahnya. Wah, keren, hebat. Ada kalimat yaitu, apakah tanaman cukup diberi pupuk saja, Ayah? Kemudian ada lagi, apakah kamu sudah melakukan tugasmu untuk menyiram tanaman? Nah, itu merupakan kalimat tanya dalam percakapan ayah dan Siti. Wah, kalian hebat sekali. Oleh karena itu, coba kita beri pandu positif untuk kita semua. Beri pandu positif untuk kita semua. Kita semua memang hebat, Bus. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kata tanya. Tadi ada tanda tanya, kemudian kalimat tanya, dan sekarang ada kata tanya. Nah, ada 6 kata tanya. Ada 6 kata tanya. Yang pertama, apa? Kedua, di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, ke-6 kata tanya ini
Bisa kita singkat jadi adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba ulangi lagi. Apa saja ya kata tanya itu? Wah, hebat! Semuanya karena sudah pintar, Ibu akan kasih bintang untuk kalian. Oke, selanjutnya. Coba kalian buat kalimat tanya menggunakan kata tanya dan tanda tanya yang baik dan benar. Contohnya Ibu kasih contoh ada 2. Yang pertama, di mana rumahmu? Dan yang kedua, apa kabarmu? Seperti itu. Coba sekarang kalian buat. Sudah selesai? Wah, hebat, semuanya berarti sudah mengerti ya bagaimana cara membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Tadi pada percakapan Ani dan ayahnya, yaitu ayahnya sedang memberikan pupuk kepada tanaman dan Ani bertugas untuk menyiramkan tanaman. Nah, coba pada halaman selanjutnya itu terdapat beberapa gambar pupuk dengan berbagai jenis ukuran. Contohnya seperti ini. Ada 5 kg dan ada yang 10 kg. Nah, sebelumnya Ibu punya pertanyaan. Di sini Ibu ada 2 benda. Yang pertama ada tempat minum Ibu dan yang kedua ada spidol. Coba kalian perhatikan. Kira-kira benda yang mana ya yang lebih berat? Iya, hebat sekali. Yang lebih berat pastinya adalah tempat air minum. Tempat air minum itu lebih berat dari spidol. Lalu, Ibu punya 3 tanda. Ada yang tahu tanda yang pertama itu ada menunjukkan apa? Iya, pintar sekali. Lebih kecil. Lalu yang kedua ada sama dengan. Wah, semuanya sudah hebat ya. Dan yang ketiga, coba tanda lebih besar. Wah, semuanya sudah hebat sekali. Jadi, tanda yang pertama adalah lebih kecil, yang kedua sama dengan, dan yang ketiga ada lebih besar. Coba kalian tuliskan di buku kalian supaya kalian tidak lupa lagi. Siap? Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran, yaitu papan mulut buaya. Ada yang penasaran bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini ada mulut buaya, dan di sebelah kiri dan kanannya ada timbangan. Nah, hari ini kita akan belajar membandingkan berat 2 benda. Siap? Nah, di sini Ibu punya gambar berbagai macam jenis ukuran pupuk. Ada yang 2 kg, kemudian ada yang 200 gram. Kemarin kita sudah belajar menghitung berat benda. Ada yang gram, ons, kemudian ada juga yang kilogram. Nah, hari ini kita akan membandingkan mana ya yang lebih berat. Siap? Oke. Nah, yang pertama, di sini Ibu punya 200 gram dan 2 kg. 200 gramnya Ibu akan letakkan di timbangan sebelah sini. Dan yang 2 kilogramnya Ibu letakkan di sebelah sini. Nah, ada 200 gram dan 200 gram di sebelah sini, dan di sebelah sini ada pupuk yang berukuran 2 kg. Coba 200 gram dan 200 gram itu dengan 2 kg, apakah lebih berat atau lebih ringan atau sama dengan ya? Wah, hebat, benar ya. 200 gram ditambah 200 gram itu lebih ringan dibandingkan dengan pupuk yang berjumlah 2 kg. Jadi tandanya seperti mana ya? Iya, tandanya seperti ini, lebih kecil. Lanjut, ukuran yang kedua. Di sini Ibu punya ukuran pupuk yang 1 kg,
dan 5 ons. Tapi ada dua 5 onsnya. 5 onsnya Ibu taruh di sebelah sini. Kemudian yang 1 kilonya Ibu taruh di sebelah sini. Nah, seperti ini. Coba 5 ons ditambah 5 ons itu lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan ya dengan pupuk yang jumlahnya 1 kilogram. Wah, hebat! Beratnya sama dengan. Karena 5 ons ditambah 5 ons itu adalah 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Seperti itu. Semuanya sudah hebat ya. Nah, pertanyaan terakhir. Ada pupuk yang 10 kilo dan pupuk yang 5 kilo. Nih, di atas timbangannya udah ada yang pupuk 10 kilo dan pupuk yang 5 kilogram. Coba, yang mana ya yang lebih berat? Iya, yang lebih berat adalah yang 10 kilogram. Jadi tandanya adalah besar. Wow, hebat, semuanya sudah benar ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya, yaitu menghitung berat benda. Nah, Ibu akan mengingatkan dulu sebelumnya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya, coba dicatat lagi dan diingat-ingat lagi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan, kalian sudah mengerti. Karena sudah mengetahui 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, tadi ada soal 5 ons nih, 5 ons ditambah 5 ons dengan 1 kilogram adalah jawabannya sama dengan, karena 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons 1 kilo adalah 10 ons. Tepat sekali. Wah, keren, hebat ya. Semuanya sudah pintar sekali dalam membandingkan berat dua benda. Jangan lupa tadi tanda lebih kecil itu bagaimana ya? Iya, tanda lebih kecil itu seperti ini. Kemudian tanda lebih besar. Wah, hebat. Dan bagaimana ya tanda sama dengan? Tentunya seperti ini. Semuanya sudah hebat anak-anak Ibu ya. Selanjutnya kita akan membuat kreasi berbentuk bunga. Penasaran? Nah, selanjutnya kita akan membuat kreasi yang berbentuk bunga. Di sini Ibu sudah punya kertas dan kalian coba siapkan kertas juga. Bisa menggunakan kertas origami ataupun kertas bekas. Nah, kalau Ibu menggunakan kertas bekas, namun Ibu ukur menjadi ukuran 22 cm, 22 cm. Jadi setiap sisinya ukurannya sama, 20 cm, 20 cm, 22 cm, dan 22 cm. Nah, kalian juga seperti itu. Kalian bisa menggunakan kertas bekas, lalu kalian hitung menggunakan penggaris sampai berukuran 22 cm. Kemudian kalian potong. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian di rumah ya untuk mengguntingnya. Sudah? Nah, lalu kita akan melipat kertas ini menjadi bentuk segitiga. Seperti ini. Lalu kita buka lagi dan kita lipat sisi yang lainnya menjadi bentuk segitiga kembali. Harus rapi ya, karena dalam teknik melipat ini yang penting adalah kita harus rapi agar hasilnya sempurna. Lalu kita buka dan ada 2 lipatan seperti ini. Lalu kita bentuk seperti ini dan kita lipat menjadi 2. Nah,
kembali dan sama. Kita lakukan hal yang sama pada sisi satunya lagi. Kita lipat menjadi 2. Tara, selesai. Setelah itu kita lipat yang bagian ini ke bagian dalam. Kita lipat seperti ini. Nah, lalu seperti ini jadinya. Coba Ibu ulangi lagi ya. Kertasnya seperti ini. Lalu kita masukkan bagian yang ini ke bagian dalam. Hop. Lalu seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada bagian sisi sebelahnya. Bagian ini kita masukkan ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan-tekan agar rapi. Jadinya bentuk segitiga seperti ini. Setelah itu, kalian balik dan bagian sisi ininya kalian lipat ke bawah seperti ini sesuai garis yang ada di tengah. Nih, sesuai garis yang di sini. Kalian lipat seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Dan bagian belakangnya juga jangan lupa dilipat juga. Sama ya. Seperti ini. Nah, jadinya berbentuk seperti ini. Lalu, jika sudah berbentuk seperti ini, kalian buka. Jadi seperti ini. Ulangin ya. Jika sudah berbentuk seperti ini, kalian ambil sisi ini dan buka. Sama, sisi ini kita buka dan kita tutup seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalian lihat, ada salah satu sisi yang berlubang. Nah, ini sisi yang berlubang. Ada sisi yang berlubang. Kemudian sisi yang berlubang kita letakkan di atas. Nah, yang bagian bawahnya kita lipat seperti ini. Sesuai, kita lebihkan sedikit dari garis yang ada. Kan garisnya di tengah-tengah. Kita lipat seperti ini namun melewati garis sedikit saja. Nah, lakukan hal yang sama pada sebelah satunya lagi. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Lalu kita masukkan sisi ini ke dalam sini. Nah, jadi dia masuk ke dalam sini. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Lipat. Kemudian lipat lagi. Kasih jarak, kasih lebih sedikit agar ini dapat masuk. Lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu cari yang lubang tadi. Lubangnya ada yang di sini ya. Lalu kita tiup. Ibu tiup dulu ya. Nah, kalau sudah dia akan mengembang seperti ini. Kemudian kalian bisa kalian buka kelopak bunganya. Nah, seperti ini. Jadi kelopak bunganya terbuka. Tara! Bunganya sudah selesai. Nah, kan ini belum ada tangkainya. Kita akan membuat tangkainya. Nih, Ibu punya kertas yang sisa tadi berbentuk panjang seperti ini, persegi panjang. Lalu Ibu lipat menjadi 2. Kemudian Ibu lipat lagi menjadi 2 lagi. Kemudian Ibu lipat lagi menjadi 2. Seperti ini. Selesai, bunganya sudah selesai. Ada yang tahu ini bunga apa? Ya, ini adalah bunga tulip. Dan kalian bisa berkreasi dengan mewarnai bunga menggunakan warna kesukaan kalian. Misalkan warna merah, warna kuning, ataupun warna pink dan biru. Seperti itu. Nah, di sini juga
Kalian bisa menaruhnya di pot bunga seperti ini, di vas bunga seperti ini. Tara, jadilah hiasan kamar kalian. Kalian bisa menaruhnya di dekat meja belajar kalian. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar membuat vas bunga ini. Oke? Nah, coba kalian tunjukkan vas bunga tulip hasil karya kalian. Ibu mau lihat. Wah, bagus-bagus ya, kreatif, indah semua. Anak ibu sudah pintar semua. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Iya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai tanda tanya dalam kalimat tanya. Contohnya tadi, menanyakan nama. Siapa namamu? Kemudian menanyakan alamat rumah. Di mana alamat rumahmu? Kemudian menanyakan kabar. Apa kabarmu? Nah, seperti itu. Kemudian kita tadi juga sudah belajar mengenai membandingkan dua berat benda. Ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, yang ini adalah tanda lebih kecil, hebat. Lalu tanda lebih besar, dan yang terakhir tanda sama dengan. Wah, hebat, pintar semua. Karena sudah pintar, coba ibu mau dengar pandu positif lagi untuk kita semua. Beri pandu positif untuk kita semua. Kita semua memang hebat, bus. Nah, seperti itu. Hebat ya. Nah, tadi kita juga sudah membuat karya kreasi dari kertas berbentuk bunga. Coba tunjukkan. Ajukan tinggi-tinggi, ibu mau lihat hasil karya kalian. Nih, ibu sudah selesai. Ibu punya 2 bunga dan sudah jangan lupa kalian juga bisa mewarnainya sesuai warna kesukaan kalian. Seperti itu manfaat dari kita membuat bunga ini. Kita juga bisa mengisi kekosongan saat kita berada di rumah. Kemudian kita juga bisa membuat meja belajar kita menjadi cantik. Lalu minggu depan kita akan membuat pot bunga dari barang bekas. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Wah, alhamdulillah ya, sangat menyenangkan. Nah, jangan lupa tetap belajar, semangat terus dan jaga kesehatan. Jangan lupa juga cuci tangan kalian sebelum makan dan setelah beraktivitas dari luar rumah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini pembelajaran dari Ibu sekian dicukupkan. Semoga bermanfaat pembelajaran dari Ibu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan juga ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.